Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Aditya Mauladi Fadilah, NIM 2100712. Asal prodi Kepelatihan Fisik Olahraga, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, yang telah membantu menyusun artikel saya. Baik, langsung saja judul artikel saya yaitu pengaruh penguasaan bahasa Inggris terhadap jenjang karir seorang pelatih. Seorang pelatih untuk melanjutkan jenjang karir masa depannya ke luar negeri harus memiliki penguasaan bahasa Inggris. Penguasaan bahasa ini untuk memperlancar berkomunikasi dengan orang lain. Pelatih pada dasarnya sangat mempengaruhi pembinaan atlet secara langsung. Pelatih juga menjadi sosok yang sangat penting di saat perkembangan setiap atletnya untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan atlet tersebut. Penguasaan bahasa Inggris dalam melatih semakin penting, apalagi di era globalisasi seperti ini. Maka dari itu, penguasaan bahasa ini sebagai tolak ukur untuk mampu berkomunikasi kepada orang agar apa yang disampaikan bisa dipahami oleh orang lain. Sebagai pelatih, perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk memudahkan atlet mengikuti instruksi pelatih. Saat menyampaikan tentang analisis pertandingan, taktik, motivasi, jadi jika fasih berbahasa Inggris akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan atlet sendirinya. Menurut Harmer, tahun 1983, pengenalan bahasa Inggris sejak awal didasari pada konsep pedagogis bahwa semakin dini seorang diperkenalkan dengan bahasa target, semakin cepat dan baik penguasaan dan penguasaan bahasa yang digunakan anak. Kajian ini berfokus pada konsep pedagogis. Penelitian ini juga berfokus pada pengenalan bahasa Inggris pada usia dini agar sesuai dengan target yang diinginkan, semakin cepat dan baik penguasaan bahasa tersebut. Kemudian secara yuridis Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standarisasi menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yang pertama mengembangkan kompetisi komunikasi lisan yang terbatas untuk mengiringi tindakan di sekolah dasar. Lalu konteks yang kedua, menyadari hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Lalu perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengembangkan dan mensosialisasikan masyarakat yang tidak mau tahu atau yang istilahnya itu apatis kepada orang yang tidak mau tahu apa-apa. Berbicara bahasa Inggris, mengembangkan kemampuan menggunakan berbagai aspek seperti mendengarkan musik dalam berbahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris kapan saja, mengambil kursus bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalah melihat kemampuan seorang pelatih dalam memahami penguasaan bahasa Inggris dalam berkomunikasi dengan atlet. Melihat kemampuan penguasaan bahasa Inggris dalam latihan, penelitian ini dilakukan sebagai upaya pelatih dalam membantu berkomunikasi agar lebih mudah menyampaikan sesuatu dalam berbahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris dapat menambah kelancaran dan pengetahuan para pelatih untuk memberikan aspek-aspek yang dilatih kepada atletnya itu sendiri. Pemahaman ini untuk memahami apa yang disampaikan oleh seorang pelatih ke atletnya, seperti taktikal, analisis, evaluasi. Kemahiran berbahasa Inggris adalah kemampuan seorang untuk menyampaikan suatu berkomunikasi yang dapat dimengerti oleh orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Begitu pula seorang pelatih harus memahami kemahiran berbahasa sebelum memberikan instruksi kepada atlet yang dibimbingnya.
Bahasa Inggris telah menjadi alat komunikasi internasional dan digunakan oleh sekitar 350 juta orang sebagai bahasa pertama dan sekitar 400.000 orang sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Penelitian ini menggunakan metode survei atau survei method, di mana metode ini dalam suatu penyelidikan yang sumber utamanya data dan informasi. Landasan metode tujuan ini untuk menyajikan data dari objek penelitian, menafsirkan dan menganalisis secara sistematis dengan menggunakan metode akan lebih mudah untuk penelitian. Instrumen yang digunakan pada metode penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau angket sebagai penelitian data. Dalam kuesioner ini mengumpulkan pertanyaan atau pernyataan untuk mengumpulkan informasi yang peneliti dibutuhkan. Prosedur pada penelitian ini langkah-langkah bagaimana mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Untuk awal, saya membuat sebuah pertanyaan untuk survei di lapangan, lalu memberikan pertanyaan. Setelah itu, hasil jawaban yang telah dikumpulkan membandingkan hasil jawaban yang ada di lapangan, dan saya bisa menyimpulkan atau menganalisis survei yang telah saya rancang. Penelitian ini sangat penting karena menjelaskan tentang manfaatnya penggunaan bahasa Inggris seorang pelatih, karena bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih. Pada penelitian yang menjadi sasaran untuk survei di lapangan, yaitu seorang pelatih yang mampu atau belum mampu dalam berkomunikasi dalam berbahasa Inggris, menjadikan tolak ukur setiap pelatih dalam penguasaan bahasa Inggris ini. Berdasarkan hasil wawancara serta pengumpulan data yang telah saya lakukan kepada beberapa seorang pelatih, dapat disimpulkan bahwa penguasaan berbahasa Inggris terhadap pelatih itu sangat penting untuk berkarir di klub-klub, apalagi di tingkat pro. Bahwasanya syarat ketentuan di Liga Indonesia saja seorang pelatih wajib memiliki lisensi AFC, yang mana lisensi ini diwajibkan bisa berbahasa Inggris. Jika seorang pelatih sudah memiliki lisensi tersebut, maka sudah dapat masuk klub-klub dalam negeri ataupun luar negeri. Seorang pelatih berbahasa Inggris akan lebih baik untuk masa depannya. Adapun yang saya wawancarai khususnya di daerah Kabupaten Bogor, seorang pelatih yang bisa berbahasa Inggris. Perbandingannya sangat jauh, yaitu sekitar 25% hingga 35%. Seorang pelatih yang menguasai berbahasa Inggris. Sedangkan yang belum menguasai bahasa Inggris sekitar 65%. Maka dari itu bahasa Inggris menjadikan tolak ukur seorang pelatih untuk masa depannya. Berbahasa Inggris, seorang pelatih juga untuk para atletnya, jika ada atlet dari luar negeri untuk bermain di Indonesia, seorang pelatih juga dapat berkomunikasi dengan baik kepada atletnya apa yang disampaikan agar seorang atlet lebih memahami yang telah disampaikan. Untuk solusi pelatih bisa belajar atau ikut ke pelatihan khusus, seminar, dan lain-lain. Karena akan lebih baik untuk masa depannya. Untuk kesimpulannya, penguasaan bahasa Inggris terhadap seorang pelatih sangat amatlah penting untuk masa depannya. Karena di zaman saat ini kunci kesuksesan yaitu menguasai bahasa Inggris dengan baik. Berbahasa Inggris juga meningkatkan skill kita untuk berbicara untuk orang banyak. Seorang pelatih sangat diperlukan, dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas diri sendiri. Hal inilah yang mempengaruhi bahwa penguasaan bahasa Inggris sangat penting bagi seorang pelatih.
Mungkin sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Saya Aditya Maulid Fadilah, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.